Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah dari Prodi Pendidikan Matematika semester 4 kelas sore. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis KIKD semester 1 kelas 12 sekolah menengah atas. Sebelum kita menganalisis KIKD, kita harus mengetahui alokasi waktu jam pelajaran. Nah, untuk menentukan alokasi waktu jam pelajaran, kita menggunakan atau melihat kalender pendidikan pada tahun 2019-2020 untuk SMA sederajat semester gasal atau semester 1 ya. Di sini yang kita gunakan adalah minggu efektif. Nah, karena ini adalah analisis KIKD semester 1 kelas 12, maka akan banyak minggu-minggu yang tidak efektif, yang mana minggu tidak efektif tersebut digunakan untuk tryout, kemudian ujian praktek, kemudian ujian sekolah, dan ujian nasional, UTS, ulangan harian. Tentu saja banyak minggu-minggu yang tidak efektif. Nah, bagaimana cara untuk menentukan minggu efektif? Cara menentukan minggu efektif adalah menghitung banyak pekan untuk tiap bulan dikurangi minggu-minggu yang tidak efektif. Nah, di sini ada 15 minggu efektif. 15 minggu efektif tersebut akan kita gunakan atau kita pecah menjadi beberapa alokasi waktu jam pelajaran di semester 1. Selanjutnya kita akan membahas tentang taksonomi Bloom. Apa itu taksonomi Bloom? Taksonomi Bloom adalah tingkat ranah berpikir atau tingkat kognitif seseorang. Nah, di sini ada kata kerja ranah kognitif taksonomi Bloom yang dimulai dari tahap C1 sampai C6, yaitu C1 pengetahuan, C2 pemahaman, C3 pengaplikasian atau penerapan, C4 analisis, kemudian C5 evaluasi atau penilaian, C6 yaitu kreasi atau menciptakan. Nah, untuk kata kerja kognitif dari C1 terlebih dahulu ada mengutip, menyebutkan, menjelaskan, menggambar, membilang, mengidentifikasi, dan lain sebagainya sampai meninjau. Kata kerja tersebut termasuk dalam tahap C1 atau pengetahuan. Kemudian untuk C2 pemahaman yang termasuk adalah seperti memperkirakan, menjelaskan, mengkategorikan, mencirikan, merinci, mengasosiasikan, dan sampai memperluas. Kemudian untuk C3 pengaplikasian yaitu memerlukan, menyesuaikan, mengalokasikan, mengurutkan, menerapkan, sampai dengan menentukan atau menyelesaikan suatu permasalahan. Untuk C4 yaitu analisis, yang pertama adalah seperti menganalisis, mengaudit, yaitu memeriksa, membuat blueprint, membuat garis besar, memecahkan, mengkarakteristik, membuat dasar pengelompokan, merasionalkan, menegaskan, membuat dasar pengkontras, dan sampai dengan menguji. Kemudian untuk C5 yaitu evaluasi yang termasuk seperti mempertimbangkan, menilai, membandingkan, menyimpulkan, mengkontraskan, mengarahkan, mengkritik, menimbang, mempertahankan, memutuskan, dan sampai memproyeksikan. Untuk C6 kreasi atau tahap mencipta itu seperti mengabstraksi, menganimasi, mengatur, mengumpulkan, mendanai, mengkategorikan, mengkode, mengkombinasikan, menyusun, mengarang, sampai dengan mendikte. Sekarang adalah hasil analisis KIKD kelas 12 semester 1 sekolah menengah atas. Nah, untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar di sini saya menggunakan Permendikbud
nomor 24 tahun 2016 yang berbunyi kompetensi intinya yaitu memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian yang KI selanjutnya yaitu KI keterampilan, yang sebelumnya adalah KI pengetahuan ya. KI keterampilan yaitu mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kemudian untuk kompetensi dasarnya di sini ada 2 kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar 3.1 yang berbunyi mendeskripsikan jarak dalam ruang seperti jarak antar titik, titik ke garis dan titik ke bidang. Untuk KD keterampilannya yaitu menentukan jarak dalam ruang, jarak antar titik, titik ke garis dan titik ke bidang. Nah, untuk taraf ranah kompetensi dasar 3.1 yaitu kompetensi dasar pengetahuan termasuk dalam ranah taksonomi Bloom C1, masih dalam tahap mengingat. Kemudian untuk keterampilannya yaitu termasuk dalam ranah kognitif C3 ya, yaitu sudah mampu untuk menentukan atau menerapkan. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi atau IPK dari KD pengetahuan dan KD keterampilan. Yang pertama yaitu menjelaskan definisi jarak dalam ruang, yaitu antar titik, titik ke garis dan titik ke bidang. Untuk taraf ranah IPK-nya yaitu C1 ya, karena masih menjelaskan definisi. Kemudian memahami suatu permasalahan yang berkaitan dengan jarak dalam ruang. Termasuk taraf ranah IPK-nya C2 yaitu sudah mampu untuk memahami. Kemudian yang selanjutnya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jarak dalam ruang, antar titik, titik ke garis dan titik ke bidang. Sudah mampu untuk menyelesaikan, berarti termasuk dalam taraf ranah IPK C3, sudah mampu untuk menerapkan ya. Selanjutnya yaitu untuk KD 3.2 dan 4.2. KD 3.2 termasuk dalam KD pengetahuan yang yaitu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Di sini termasuk taraf ranah KD-nya yaitu C3 ya, karena sudah mampu untuk menerapkan, menentukan dan menganalisis suatu permasalahan. Selanjutnya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, di sini termasuk dalam taraf ranah KD-nya yaitu C3. Sudah mampu untuk menyelesaikan suatu masalah atau memecahkan suatu masalah. Lalu untuk indikator pencapaian kompetensinya yang pertama yaitu membaca sajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram, termasuk taraf ranah IPK-nya yaitu C1. Baru dapat mengingat saja. Di sini contoh konkretnya itu membaca ya, membaca sajian data.
Selanjutnya yaitu mengidentifikasi unsur ukuran pemusatan data dan penyebaran data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram, termasuk dalam taraf ranah IPK C2. Kemudian selanjutnya yaitu menentukan nilai dari ukuran pemusatan dan penyebaran data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram, termasuk taraf ranah IPK-nya yaitu C3, karena sudah mampu menentukan nilai. Otomatis seorang siswa juga sudah mampu untuk menyelesaikan suatu masalah, menghitung, kemudian menentukan suatu solusi yang tepat. Selanjutnya, menjelaskan langkah-langkah solusi dari suatu permasalahan ukuran pemusatan dan penyebaran data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, di sini termasuk taraf ranah IPK-nya yaitu taraf ranah IPK C2. Siswa sudah mampu untuk memahami suatu permasalahan sehingga siswa mampu menjelaskan langkah-langkah solusinya dari suatu permasalahan ukuran pemusatan dan penyebaran data. Selanjutnya, mengubah bentuk data ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram di kehidupan sehari-hari. Nah, semisal di sini itu ada sebuah data tinggi badan ataupun berat badan. Nah, di sini siswa diharapkan mampu untuk mengubah data tersebut ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Maka taraf ranah IPK-nya sudah masuk ke dalam golongan C2, yaitu sudah mampu untuk memahami. Kemudian yang terakhir yaitu menghitung nilai ukuran penyebaran dan pemusatan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram di kehidupan sehari-hari. Nah, setelah siswa tadi mengubah bentuk data dalam kehidupan sehari-hari seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu data tinggi badan ataupun berat badan, siswa akan diharapkan dapat menghitung nilai ukuran penyebaran dan pemusatan data tersebut. Nah, dalam hal ini taraf ranah IPK-nya termasuk dalam taraf ranah IPK golongan C3, yaitu sudah mampu menerapkan, yaitu menghitung nilai ukuran ya. Nah, di sini ada keterangan ruang lingkup yang setelah ini akan saya jelaskan. Yang pertama, nomor 1 yaitu ruang lingkup logika, yang kedua adalah aljabar, ketiga geometri, keempat trigonometri, kelima kalkulus, keenam statistik dan peluang. Mari kita kembali ke bagian atas ya. Nah, di sini terdapat materi pokok, ruang lingkup dan alokasi waktu. Nah, untuk materi pokok dalam dalam indikator pencapaian kompetensi ini termasuk dalam materi pokok dimensi 3 ya, yaitu jarak dalam ruang, antar titik, titik ke garis dan titik ke bidang. Nah, untuk ruang lingkupnya yaitu termasuk dalam ruang lingkup yang nomor 3. Sebelumnya sudah saya bacakan, untuk yang nomor 3 adalah ruang lingkupnya termasuk dalam ruang lingkup geometri. Kemudian untuk alokasi waktunya. Nah, untuk alokasi waktu di sini ditentukan berdasarkan kalender pendidikan yang telah saya jelaskan di awal. Alokasi waktu untuk indikator pencapaian kompetensi yang pertama yaitu 1 kali 45 menit. Kemudian indikator pencapaian kompetensi yang kedua adalah 2 kali 45 menit. Kemudian yang ketiga yaitu 2 kali 45 menit. Nah, untuk KD yang selanjutnya, untuk materi pokoknya yaitu ukuran penyebaran dan pemusatan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Untuk ruang lingkupnya termasuk dalam ruang lingkup yang nomor 6, yaitu statistika dan peluang.
Untuk alokasi waktunya yaitu indikator pencapaian kompetensi yang pertama dibutuhkan alokasi waktu 1 kali 45 menit, kemudian yang kedua 1 kali 45 menit juga, kemudian yang ketiga 2 kali 45 menit, dan yang selanjutnya yaitu juga 2 kali 45 menit. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.